wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran, seperti biasa, silakan ketua kelas untuk melakukan doa, mungkin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Siapa mungkin yang teman kalian yang tidak hadir? Sabrina sama Dela. Oh, Sabrina. Kenapa Sabrina sama Bella? Sakit. Sakit apa? Sakit mah. Ya, mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Absen. Ade hadir? Ai Gisa. Ai Lista. Oke, tujuan hari ini, pembelajaran hari ini pertama kompetensi dasarnya itu mengevaluasi ya praktek pelindungan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek pelindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Itu tujuan pembelajarannya, indikatornya atau IPK-nya itu mengevaluasi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Terus mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek pelindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Itu. Oke, karena duduk kalian sudah berkelompok, nanti kalian lihat dengan sesama ya. Bribka Riki Rizal tersangka KM dan Irjen Ferdi Sambo. Coba perhatikan video berikut ya. Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua dan Brigadir J. Meski Irjen Ferdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, namun publik masih bertanya-tanya apa motif dibalik kematian Yosua serta bagaimana cerita sebelum Yosua tertembak mati. Oleh karena itu, kami coba menjelaskan detik-detik sebelum Brigadir Yosua tertembak mati. Informasi ini kami hadirkan saudara tanpa bermaksud untuk mendahului proses penyidikan. Kita mulai dari Magelang dulu, saudara. Pergerakan Brigadir Joshua bersama istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dari Magelang, Jawa Tengah menuju DKI Jakarta pada 8 Juli 2022 terekam CCTV. Di tanggal itu, CCTV dari Dishub Magelang merekam rombongan Brigadir J melintas di arah Town Square Magelang pada real time 0929. Anda bisa lihat saudara, ini merupakan mobil patwal ya, dan di belakangnya selanjutnya bergeser kita akan lihat mobil ini ditumpangi oleh Putri, istri dari Ferdi Sambo. Kemudian mobil yang paling belakang yakni SUV hitam ditumpangi Brigadir Yosua. Dan dari Town Square Magelang, CCTV Magelang merekam rombongan melintas dari Jalan Urip Sumaharjo ke arah Ahmad Yani yang nanti digerakkan oleh tim saya untuk mengganti gambarnya saudara. Dimana kalau kita lihat ketiga mobil dari Jalan Raya Kecang di real time 0941. Dari lokasi ini Brigadir Yosua dengan Putri Chandrawati melintas menuju Tol Semarang. Dan selanjutnya ini merupakan gambar pemberhentian berikutnya, rest area. Dalam perjalanan menuju Jakarta, 3 mobil melaju cukup cepat, ya. Jadi ini merupakan rombongan dari Brigadir Yosua yang seperti Anda lihat ini mobil patwal, dan kalau kita lihat di sini ada 2 mobil yang tadi sudah saya jelaskan. Ada mobil yang ditumpangi oleh Putri, istri dari Ferdi Sambo, lalu kemudian mobil yang ditumpangi oleh Brigadir Yosua.
Dan kalau kita lihat juga di sini Brigadir Yosua sempat turun dari mobil, akan kita play lagi saudara. Oke ya, ada dua berita ya, ada dua video, tampilan video tadi. Yang pertama mengenai ini mengenai berita ya, detik-detik pembunuhan Joshua. Yang tadi mengenai penangkapan, pengumuman penangkapan. Jadi video tersebut harus kalian analisis berdasarkan materi yang akan kalian bahas di pertemuan ini mengenai peran-peran ya lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Tadi muncul ada Bapak polisi ya di sana mengatakan bahwasannya ada penetapan tersangka. Jadi penetapan tersangka itu merupakan bagian daripada prosedur ya penegakan hukum di Indonesia. Itu salah satunya. Jadi setelah kalian lihat video-video yang saya tayangkan di YouTube tadi, Bapak harap kalian di kelompok nanti bisa mengamati video tersebut lalu mengidentifikasi ya permasalahan. Nanti permasalahannya bagaimana menganalisis ya apa yang terjadi, kesalahan-kesalahan terjadi tersebut ya. Untuk itu kalian buka link ya di classroom Bapak, karena saya sudah membuka classroom. Coba HP-nya dibuka untuk melihat LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Dan ini juga ada bagian daripada pengerjaan, ada LKPD yang saya akan berikan kepada setiap kelompok untuk kalian nanti kerjakan mengenai mengamati atau mengevaluasi praktek pelindungan dan penegakan hukum. Silakan tiap-tiap kelompok mengeluarkan bukunya, mengeluarkan double P-nya, dan mengisi apa yang ditanyakan dalam LKPD ini. Tidak ada petunjuk ya, di sini ada soal. Petunjuk soal. Petunjuk pengerjaannya sudah ada di sana. Lalu kalian kerjakan dengan berdiskusi, dengan melihat berbagai sumber yang ada. Coba dikeluarkan ya bukunya yang sudah ada, atau bisa dari internet ya. Apa yang kalian genggam itu karena sudah terhubung dengan internet, silakan cari referensi-referensi lain mengenai kasus seperti itu. Kalian bisa memahami permasalahan yang muncul dari video yang tadi, yang Bapak tampilkan di depan. Silakan berdiskusi. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan. Oke, kalian coba cari ya sumber, dikeluarkan bukunya. Sumber dari buku mapel. Ya, yang tadi ya. Nanti kan sudah ada di sini pertanyaannya. Lalu jawabannya kan sudah ada di KPD seperti itu. Coba dikeluarkan. Iya, nanti jawabannya di sana. Coba ada, nanti bisa dilihat di YouTube tadi. Ya, pembunuhan Brigadir J, kasus apa yang muncul dalam pembunuhan Brigadir J tersebut. Di sini ada. Silakan. Jadi ini ya salsabila informasi. Jadi lihat kasus apa, permasalahan yang ada permasalahan apa saja yang ada dalam kasus tersebut. Itu di sini. Jawabannya permasalahan apa, pelanggaran hukumnya apa, gitu. Siapa nantinya yang bertugas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, bisa disimpulkan permasalahannya apa, ya. Pelanggaran hukumnya apa, dan siapa yang bisa menyelesaikan kasus tersebut. Gitu. Oke, cari-cari bahan dulu bisa di media ya, bisa di HP.
Silakan berdiskusi. Sambil bisa dilihat ke sini ya di internet alamatnya. Peran lembaga penegakan hukum. Ini kepolisian. Mungkin bisa kalian akses di HP dengan alamat yang sudah ada. Yang saya share di HP itu sudah ada mengenai peran-peran daripada lembaga penegakan hukum. Sini ada peran Polri ya, terus Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan itu dalam bidang pidana, dalam bidang perdata juga. Oke, kita bahas pemecahan masalah dengan ini mengenai lembaga kepolisian kan ya. Coba ke sini kita berdiskusi mengenai peran ya, mengenai peran kejaksaan ya. Ada dalam pidana, ada dalam ini perdata dan tata usaha negara, terus dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Di sini. Juga peran Polri melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ya. Selanjutnya, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang
yang dicurigai dan menanyakan serta meriksa ya tanda pengenal diri melakukan pemeriksaan. Ini merupakan daripada menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 ya, mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang berhubungan nanti dengan yang tadi dengan video. Makanya coba dianalisis, dituangkan hasil diskusi kalian berdiskusi dengan rekan kalian. Itu apa nih? Peran Polri dalam menegakkan hukum. Sambo ya. Pertama, melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan. serta penyitaan. Kedua, Yang kedua memanggil orang ya. pendengar dan diperiksa. Oke, berarti yang belum itu mengenai kasus yang pelanggarannya. Kasus pelanggaran dari itu adalah pembunuhan, penganiayaan, penghilangan nyawa orang lain. Itu dituliskan. Jadi kayak yang ada dari kasus tadi itu. Ya, karena kan pembunuhan, penganiayaan, pembunuhan berencana kan. Terus penghilangan nyawa orang lain itu. Di sini Feb udah ini Neng Febi. Permasalahannya pelanggarannya bisa pembunuhan. Ya, penganiayaan, penghilangan nyawa orang lain gitu. Tuh, nanti yang dampaknya mengenai pemecahan saat tidak hormat. Silakan. Mana yang tadi? Oh, di sini ya. Permasalahan. Terus di sini kelompok ini udah mengerti. Pertama tadi adanya peran kepolisiannya. Yang kedua dalam kasus Sambo itu adalah adanya pelanggaran hak asasi manusia, penghilangan nyawa orang lain, penganiayaan, pembunuhan. Kelompok ini sudah ya, peran polisi dalam kasus tersebut, pelanggaran apa juga, pembunuhan atau pelanggaran hak asasi manusia, penghilangan nyawa orang lain gitu. Gimana Dek? Ini kelompok Adek. Dari kasus tersebut itu adalah pembunuhan atau pelanggaran HAM kan ya Dek? Terus peran polisi menegakkan hukum di mana tadi dalam tugasnya apa? Menangkap, melakukan penyelidikan, terus nanti ada peran hakim, peran jaksa itu adalah menuntut, ditulis di sana dari lembaga-lembaga yang dibahas itu. Peran jaksa melakukan penuntutan, terus peran jaksa kan ya hakim dalam persidangan memutus, hakim itu memutus perkara, menjatuhkan sanksi atau menjatuhkan hukuman itu. Oke, kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian di kelompoknya, sudah buka? Sudah belum? Sudah. Terus kalian sudah mengambil informasi lain dari berbagai sumber, dari buku, dari media, dari internet, ya. Sudah? Mengenai menganalisis kasus tersebut dalam video tersebut, ya. Coba kalian saling tukar informasi dengan teman-teman kalian. Berdiskusi, saling tukar informasi mengenai apa yang telah kalian dapat dari hasil menemukan informasi mengenai materi atau mengenai kasus tersebut, ya. Diceritakan, didiskusikan, lalu dituangkan. Nanti dipresentasikan. Silakan Senia, ya silakan ke teman diceritakan. Tuh.
Ini ke siswa. Neng, duduk na ulah. Duduk na ulah. Oke, karena sudah waktunya, silakan setiap kelompok melakukan presentasi di depan, bisa perwakilannya ya ke depan. Silakan dimulai dari kelompok 1. Ya. Bisa 1 orang ataupun 2 orang. Dek ke depan, Dek. Perkenalkan nama kelompoknya, lalu kesimpulan yang Anda bisa pahami dari penegakan hukum dan peran daripada lembaga hukum yang berhubungan dengan kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Nusa dengan anggota yaitu yang pertama ada Salahuddin, kemudian Anissa Siti Agustin, Aina, Karina, dan Lani. Kemudian untuk mengenai kasus dari video yang tadi, kasus pembunuhan Brigadir Joshua, motif dari kasus ini yaitu belum diketahui. Pasal untuk kasus ini adalah dalam pasal 351 sampai 356 KUHP. Dan kemudian yang dapat berperan dalam menegaskan kasus ini adalah yang pertama ada Polri yang berperan untuk menyelidiki dan menangkap pelaku. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang lain yang ke depan, silakan. Ya, silakan. 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Set, Siti oh, Ayu pulpen dari Bapak nutup. Tender. Dan jaksa Saya itu dari salah. kelompok 5. Menurut Gak saya, apa-apa. peran Polri dalam penegakan hukum kasus Freddy Sambo yang pertama adalah melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi ataupun tersangka. Kasus-kasus yang terjadi pada kasus Freddy Sambo yang pertama adalah pembunuhan berencana, yang kedua adalah penganiayaan, yang ketiga adalah pelecehan, yang keempat kerusakan di TKP, dan yang kelima penguburan kesaksian. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil ke depan ya. Oke, yang lainnya tampil. Silakan dari kelompok 2 ya, tampil ke depan. 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Mega Resti Oktaviani. Saya Ica Rahmawati.
Jadi peran lembaga Polri dalam kasus video tersebut yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Pelanggarannya berupa kasus pembunuhan, penghilangan nyawa orang lain. Kesimpulannya yaitu lembaga penegak hukum ini bertugas untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga hukum tersebut tidak bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Juga untuk menjamin bahwa hukum tetaplah memberi manfaat kepada masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Nama saya Nisa Sani, nama saya Regina Tiga, dan dengan anggota kelompok lainnya ada Neneng, ada Regina, ada Revi Rayanti. Ya. Di sini saya akan menyelidiki dari hasil yang tadi diamati. Permasalahan dari kasus tersebut adalah kasus pembunuhan Brigadir J. Kasusnya belum terselesaikan. Peran Polri dalam kasus tersebut yaitu untuk menyelidiki kebenaran dari pembunuhan tersebut, melakukan penangkapan dan penahanan. Kasus yang terjadi pembunuhan berencana, pelecehan, kerusakan pada kejadian atau TKP, menghilangkan barang bukti. Untuk kesimpulannya, Polri telah bersikap profesional dan adil, tidak hanya menerapkan sanksi etik secara tegas pada anggotanya, namun juga sanksi hukum dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Saya Ruby, Saya Diana dan teman saya yaitu Tia dan Aisyah. Permasalahannya yaitu penembakan anggota Polri Brigadir J yang bermula karena ada laporan Irjen Verdi Sambo kepada Polres Metro Jaya. Peran Polri dalam penegakan hukum berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke. Sekarang boleh kalian bertanya kepada kelompok yang lain. Dikasih kesempatan 2 pertanyaan. Dari kelompok 1 bisa bertanya ke kelompok 5, atau kelompok 5 bisa bertanya ke kelompok 2. Oke, siapa? Acungkan tangan yang dan sebutkan nama dan kelompok yang akan bertanya. Saya Pak, Oke, silakan. kepada kelompok Raihan Rija. Oke. Jadi untuk pertanyaannya yaitu kan tugas polisi itu berperan sebagai penyelidik. Tapi kan untuk peran polisi itu sebagai penyelidik. Tetapi kenapa dalam kasus ini tidak Tidak ada ujungnya. Belum terselesai. Belum terselesaikan. Sampai saat ini. Oke, bisa dijawab oleh kelompok 3 dengan Jawab pertanyaan dari Ade Solehudin, kelompok 1. Karena proses tersebut belum selesai penyelidikannya, masih dicari-cari tahu tentang kejadian tersebut. Oke, karena kasus tersebut masih dalam Belum ada barang mencari solusi, mencari apa motifnya. Mungkin kelompok lain dari kelompok 5 mau bertanya ke kelompok 1, silakan. Oke, silakan. kepada kelompok 1. Di sana Verdi Sambo adalah termasuk Polri. Ketegasan apa yang diberikan oleh Polri kepada Verdi Sambo atas kasus yang diterimanya?
untuk ketegasan yang dilakukan oleh Polri, yaitu jadi Polri sudah memberikan sudah menyelidiki, kemudian sama jaksa sudah menjatuhkan hukuman dan mengenai undang-undang yang terdapat dalam undang-undang. Dan kemudian untuk Polri itu menegaskan bahwa Ferdy Sambo itu sudah dipecat atau pemecatan, ada pemecatan. Karena dia bersalah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bapak perhatikan diskusi kalian sangat baik sekali ya. Ada komunikasi, kolaborasi ya. Jadi satu kesatuan kelompok yang memang bisa memecahkan beberapa masalah gitu, yang tadi saya tuangkan di sana. Mari semangat. Mari semangat. Bapak coba lagi mengecek kesemangatan kalian. Ketika saya berbicara SMK bisa. SMK juara. Oke, SMK bisa. SMK juara. Tuh, terima kasih untuk kita semua. Kita refleksi ya pembelajaran hari ini mengenai peran lembaga penegakan hukum di Indonesia. Kita membahas mengenai peran Polri, kejaksaan, kehakiman, advokat, KPK yang telah kalian pelajari tadi selama pembelajaran. Yang alhamdulillah kalian dengan berbagai sumber, dengan berbagai media, dengan menggunakan HP ya, dan internet, kalian lebih bisa memahami mengenai peran-peran daripada lembaga penegakan hukum. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana kita itu sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang sejatinya, warga negara yang baik itu harus tahu aturan. Tahu aturan, ya, tahu hak dan kewajiban. Tahu juga peran-peran lembaga-lembaga yang ada di suatu negara, khususnya negara Indonesia yang kita duduki hari ini itu. Mungkin ada teman kalian yang bisa menyimpulkan hasil daripada pembelajaran hari ini. Menyimpulkan mengenai peran lembaga penegakan hukum atau bisa juga mengenai manfaat pembelajaran yang kita telah selesaikan mengenai peran lembaga dan penegak hukum di Indonesia. Oke, mungkin siapa? Silakan menurut pendapat kalian saja. Ya. Mungkin dari kelompok 5 atau dari kelompok 1 bisa saya kasih kesempatan untuk 2 orang untuk merefleksi dari pembelajaran hari ini. Ya, menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Adek, oke, atau mau merangkum dulu? Ya. Silakan Bapak kasih waktu 1 menit untuk berpikir menyimpulkan ya, hasil daripada pembelajaran pertemuan hari ini. Oke, silakan sambil berdiri untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya menurut saya untuk kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis. Fenomena ini terjadi karena aparat penegak hukum sendiri merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum, seringkali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus yang Ferdy Sambo. Oke, terima kasih, tepuk tangan.
untuk teman kalian yang sudah menyimpulkan, oke? Dari Ade mungkin? Atau dari Anissa? Silakan dan berdiri. Kita dapat simpulkan bahwa dalam pembelajaran kali ini kita belajar mengenai peran lembaga penegak hukum di Indonesia, yang dimana yang dapat berperan itu yaitu yang pertama Polri, kemudian jaksa dan hakim. Untuk contohnya tadi kita membahas mengenai pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Joshua. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Untuk Ade. Oke, alhamdulillah pertemuan sekarang sudah sampai akhir ya. Tapi sebelumnya di sini ada tugas yang harus dikerjakan oleh kalian, itu uji kompetensi. Yang tugas tersebut akan Bapak kirim melalui Google Form ya. Yang saya sudah share, pada HP ya. Coba lihat, ada gak? Coba dilihat, ada tidak? Ada. Atau bisa juga di Google Classroom ya, yang punya kelas 2 Google Classroom-nya kelas 12 Farmasi 2 ada di sana. Nanti saya tunggu sampai jam 23 ya, 59 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, karena kita sebagai warga Jawa Barat harus tahu juga lagu daerah ya, lagu daerah. Think global, aktuating lokal, berpikir global, bertindak lokal, itu salah satunya itu ya. Oke, sambil berdiri, sambil menyanyikan lagu, judulnya apa? Bubuy Bulan. 1, 2, 3. Bisa sambil bergoyang sedikit. Bubuy bulan, bubuy bulan, sangrai bentang. Jangan lupa kita mengenai budaya Jawa Barat. Alhamdulillah dari tahap demi tahap sudah kita lewati, berakhir di ujung acara pembelajaran hari ini. Supaya lebih afdol untuk terakhir dipimpin doa. Silakan ketua kelasnya. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Untuk sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Berdoa selesai. Salam. Beri salam. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Udah ya.